Shalom. Ya, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita pada minggu ini diambil dari Pengkhotbah 10. Ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-15. Perikop ini agak sejajar atau mirip dengan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6 tentang perbandingan. Kalau di Mazmur diperbandingkan antara orang fasik dengan orang benar. Kalau di sini yang diperbandingkan orang bodoh dengan orang berhikmat. Tapi pada dasarnya sama tujuan, supaya kita menjadi orang benar yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dalam perikop ini disampaikan kepada kita, apa kepintaran orang bodoh itu? Kepintaran orang bodoh di sini disampaikan, yang pertama, pandai menyelewengkan kehendak Tuhan. Dalam ayat 2b di situ disampaikan, orang bodoh itu langkahnya serong ke kiri. Itu adalah istilah. Yang di kanan itu adalah Tuhan, yang di kiri itu adalah lawannya Tuhan. Bodoh di sini bukan karena tidak sekolah. Bodoh bukan karena tidak bergelar. Tapi bodoh di sini adalah orang yang tidak punya hikmat surga. Bodoh di sini adalah kepintarannya dari dunia. Maka dia ahli dalam hal menyelewengkan firman Tuhan. Maka jangan heran di zaman sekarang ada gereja memberkati pernikahan sejenis. Ada lembaga oikumene yang mensahkan LGBT, lesbian, apalagi gay, biseksual, dan transgender. Dan mereka adalah tokoh-tokoh gereja. Pintar dari sisi logika manusia. Tapi dalam pandangan Tuhan, itulah orang bodoh. Dalam pemazmur, itulah orang fasik. Keahliannya adalah membelokkan kebenaran. Keahlian yang kedua, sangat pandai merendahkan orang lain. Kalau baca itu ayat 3b, apa katanya? Sudah dia yang tersesat, dia yang nggak tahu jalan pulang, orang yang dibilang bodoh. Pandai melemparkan kesalahan. Pandai melemparkan tanggung jawab. Yang berikutnya, pandai menyombongkan diri. Pandai menghebatkan dirinya. Mulu soal, dia bu. Siapa itu? Apa yang gak kenal dulu Bang Gaben itu. Tapi kalau ngomong itu keahliannya. Istilahnya orang kita banyak bicara, gak ada kerja. Itulah kepintaran orang bodoh. Bagi dia sudah pintar. Dan bahkan banyak orang terkesima bahwa dia seolah-olah berhasil dengan kepintarannya. Seolah-olah dia dikenan oleh Tuhan karena menggunakan ayat-ayat. Lalu apa bahayanya? Apa bahaya kalau kepintaran orang bodoh ini kita ikuti? Disebutkan di sini
Dalam ayat 5 sampai ayat 7 kalau kita baca itu, kesalahan penempatan orang. Panglima jalan kaki, hamba naik kuda. Lihatlah ayat 5 dan 7, coba kita baca. Ada satu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi diduduki orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak. Dan selanjutnya ada istilah kalau di kita, the right man in the right place. Tempatkanlah orang yang terbaik di posisi yang terbaik. Bagi dia tak berlaku itu. Yang penting ada, yang penting aku bosnya. Siapapun dia gak masalah. Bahayanya adalah kacau. Coba kita lihat, itu menjadi teman perusak. Amsal 18 ayat 9. Orang satu daya. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Tadi dia menganggap dia orang yang hebat. Kalau bicara wah kerja nol. Ada istilah NATO. No action, help only, wakata. Nah kalau sudah begini, betul, itu kawan bagi si perusak. Bukan kawan untuk membangun. Isa manang manegaya kat sono matusima, ima donganna. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini, orang-orang bodoh yang pintar ini, bicara dulu baru dipikiri. Kerjakan dulu baru dipikiri. Menyesal kemudian. Enom yang penting mangam maju. Coba kita bahas itu. Masih pagi-pagi rajanya sudah makan. Gak ada aturan. Yang penting saya raja. Amsal bilang apa? Batu berat. Pasir juga berat. Tapi lebih berat berteman dengan orang bodoh.